Oke, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis gangguan pada jaringan distribusi, disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Vincenzius Sinurat, Doni Wardo Sitanggang, dan Winer Siregar. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jaringan distribusi tenaga listrik merupakan salah satu bagian paling penting dalam sistem penyaluran energi dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Pada tahap ini, energi listrik disalurkan dengan tegangan menengah maupun tegangan rendah dan langsung andalan dan kontinuitas penyaluran listrik menjadi faktor yang sangat krusial. Penyebab gangguan yang beragam tersebut menuntut adanya analisis gangguan yang baik agar setiap masalah dapat diidentifikasi, dicari akar penyebabnya, dan ditentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Analisis gangguan merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan jaringan distribusi tetap beroperasi dengan aman dan handal. Next. Oke, sini kita masuk ke jenis-jenis gangguan pada jaringan distribusi. Yang pertama itu single line to ground atau SLG dibanding 1 PH to ground. Yang kedua itu line to line atau LL banding 2 PH. Yang ketiga itu double line to ground atau LLG atau dibanding 2 PH to ground. Yang keempat itu three phase fault atau triple LL dibanding 3 PH. Oke, mungkin akan dilanjut teman saya, Winer Siregar. Oke, baik, untuk moderator, saya akan melanjutkan gangguan earthing dan leak impedansi fault atau HIV. Deskripsinya, leak impedance fault terjadi ketika konduktor bersentuhan dengan permukaan yang memiliki impedansi tinggi, misalnya seperti aspal jalan, beton, vegetasi kering, menghasilkan arus gangguan yang relatif kecil, non-sinusoidal, asimetris, dan sering intermittent atau earthing. HIV sulit didetektif oleh produksi arus lebih konvensional karena arusnya rendah dan bentuknya mirip dan karakteristik HIV dipodelkan dengan elemen beban normal. Yang kedua itu model linear, resistor, variabel plus dioda atau elemen earthing untuk meniru perilaku arsimetris tiap setengah siklus. Ciri khas HIV, harmonisa tinggi, intermitensi, asimetri, arus atau tegangan, dan pola frekuensi tertentu. Lanjut, Bang. Selanjutnya ada open konduktor, konduktor terbuka atau single open. Deskripsinya adalah konduktor putus atau open menghasilkan kondisi imbalance, naiknya tegangan pada fase lain dan potensi over voltage pada trafo atau penetrasi netral. Pada jaringan overhead, open konduktor dapat terjadi akibat mekanis putus kawat, korosi, atau sambaran petir. Dampak operasionalnya menyebabkan fluktuasi tegangan, kemungkinan relay, ground, atau negatif sekuensi dapat mendeteksi tergantung topologi dan kadang menimbulkan HIV. Ketika konduktor menggantungkan menyentuh tanah atau permukaan, pencegahan melalui inspeksi visual, penguatan penampang kawat, dan maintenance preventif. Lanjut, Bang. Di sini ada gangguan kualitas daya, voltage sag, swell, flicker, harmonic. Voltage sag atau drop, swell atau kenaikan, flicker umumnya diakibatkan gangguan transient pada sistem atau perubahan beban besar, motor start, fall, surge. Meskipun tidak selalu memicu proteksi trip, gangguan ini merusak peralatan sensitif elektronik industri. Harmonik timbul akibat beban non-linear
interverter UPS konverter mempengaruhi kualitas daya dan menyebabkan pemanasan pada trafo atau konduktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Doni Wardo Sitanggang. Ya, di sini ada gangguan transien dan petir. Transien tegangan atau arus, sambaran petir atau switching induktif menghasilkan tegangan impuls yang sangat tinggi namun sangat singkat, dapat menimbulkan kegagalan, isolasi, dan kerusakan peralatan. Proteksi surgi erotor, grounding yang baik, dan pemisahan fasor dapat mengurangi dampaknya. Banyak penelitian dan standar membahas mitigasi transien pada jaringan distribusi. Selanjutnya, Bang. Di sini ada penyebab gangguan pada jaringan distribusi. Gangguan pada jaringan distribusi tegangan listrik dapat terjadi karena berbagai faktor teknis maupun non-teknis yang mempengaruhi integritas dan keandalan sistem. Jaringan distribusi, terutama jaringan udara atau overhead, merupakan bagian sistem tenaga yang paling rentan terhadap gangguan karena posisinya yang langsung terpapar lingkungan. Pemahaman yang tepat mengenai penyebaban gangguan sangat penting menentukan strategi pemeliharaan, perencanaan proteksi, dan meningkatkan keandalan jaringan distribusi, yaitu metode peramalan, faktor teknis atau Quick-Mean failure, faktor manusia atau human error, faktor eksternal dan kondisi lingkungan operasi. Next, Bang. Di sini ada tahap analisis gangguan. Secara umum, tahap analisis gangguan pada jaringan distribusi meliputi beberapa langkah berikut: mengumpulkan data sistem, menentukan jenis gangguan, membentuk diagram fasor dan model implementasi, menghitung arus dan tegangan gangguan, menganalisa data dan evaluasi proteksi. Selanjutnya, Bang. Di sini adalah bantu dan perangkat lunak analisis. Dalam praktik modern, analisis gangguan biasanya menggunakan perangkat lunak tenaga listrik seperti ETAP atau Electrical Transient Analysis Program. Banyak digunakan pada industri dan akademik. 2. Indexed Power Factor digunakan pada sistem jaringan besar. Ketiga, MATLAB atau simulasi link dapat digunakan untuk pemodelan matematis jaringan dan simulasi dinamis. Next, Bang. Sini ada dampak gangguan pada jaringan distribusi. Gangguan yang tidak dianalisis dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak seperti kenaikan arus yang sangat tinggi yang dapat merusak transformator, kabel, dan peralatan. Kedua, penurunan tegangan drastis di area sekitar titik gangguan. Ketiga, trip proteksi yang menyebabkan pemadaman arus luas. Keempat, penurunan keandalan sistem distribusi atau SAIDI meningkat. Kelima, kerusakan isolasi akibat suhu tinggi arus gangguan. Selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pentingnya analisis dan gangguan. Analisis gangguan memiliki peran penting dalam yang pertama itu menentukan spesifikasi peralatan atau CB, fuse, kabel, dan juga recloser. Yang kedua itu merancang sistem proteksi yang selektif dan terkoordinasi. Yang ketiga itu mencegah kerusakan aset listrik. Keempat, meminimalkan durasi pemadaman. Yang kelima itu meningkatkan keandalan jaringan distribusi. Next. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir itu kesimpulan. Analisis gangguan pada jaringan distribusi dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem distribusi merupakan kondisi abnormal yang dapat menghambat kontinuitas penyaluran daya listrik serta menurunkan tingkat keandalan jaringan. Gangguan yang umum terjadi meliputi gangguan satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, dan gangguan tiga fasa, yang masing-masing memiliki karakteristik arus dan tegangan berbeda sehingga memerlukan analisis yang tepat.
Penyebab gangguan sangat beragam, mulai dari faktor alam seperti petir dan angin kencang, faktor eksternal seperti penuaan atau kegagalan isolasi. Yang ketiga itu melalui analisis gangguan, di mana arus hubung singkat, lokasi gangguan, serta dampaknya terhadap peralatan dapat diketahui sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem proteksi yang akurat dan responsif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mungkin segitu saja yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Oke, tutup Pak Le. Apakah ada pertanyaan untuk Pak Le?